3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang goodness of it Kolmogorov Smirnov 1 sampel. Sebelumnya, kepada yang terhormat kepada Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fahmi Eka Putra Santoso, Ferry Afandi, Muhammad Bisma, Zidan Makarim, dan Fikri Abe. Konsep materi. Yang pertama, konsep materi yaitu ada pengertian, uji statistik Kolmogorov Smirnov, kekurangan dan kelebihan, dan contoh soal. Slide selanjutnya yaitu ada pengertian. Uji Kolmogorov Smirnov adalah suatu uji non-parametrik untuk perbedaan antara distribusi kumulatif. Sebuah sampel uji menyangkut persesuaian antara distribusi kumulatif yang teliti dari nilai-nilai sampai dan fungsi distribusi kontinu yang spesifik. Jadi hal tersebut merupakan suatu goodness of it test. Uji dua sampel menyangkut penyesuaian antara dua distribusi yang teliti yang menguji suatu hipotesa apakah dua sampel bebas berasal dari distribusi kontinu identik dan peka terhadap perbedaan populasi dengan melihat pada lokasi dispense atau slewness. Di sini saya akan melanjutkan presentasi persyaratan uji Kolmogorov. Kesatu, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk N besar dan N kecil. Yang kedua, uji statistik Kolmogorov Smirnov. Uji statistik Kolmogorov Smirnov, caranya misalkan terdapat Y1 dan YN sebagai sampel acak independen dari suatu distribusi kontinu F, dan Anda ingin mengetahui apakah populasi tersebut mengikuti fungsi empiris distribusi kontinu G. Pendekatan yang harus Anda lakukan dalam menguji ialah sebagai berikut. Kesatu, merumuskan hipotesis H0 F dalam kurung T sama dengan G dalam kurung T populasi F berdistribusi G. H1 F dalam kurung T G dalam kurung T populasi F tidak berdistribusi G. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yang dapat Anda gunakan yaitu 10%, 5%, atau 1%, bergantung pada penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian dapat ditentukan berdasarkan tabel Kolmogorov Smirnov. H0 ditolak Dmax lebih besar di tabel, dan H0 diterima apabila Dmax lebih kecil atau sama dengan tabel. Gagal menolak H0 apabila Dmax lebih besar di tabel. Berhasil menolak H0 apabila Dmax lebih kecil di tabel. Saya ingin melanjutkan presentasi. Berempat, mendefinisikan fungsi empiris distribusi. Fungsi empiris distribusi didefinisikan sebagai berikut. G dalam kurung T sama dengan jumlah sampel Y kurang dari sama dengan T per N. F dalam kurung T sesuai dengan fungsi distribusi yang ingin Anda uji. Selain itu, Anda juga perlu memerhatikan fungsi berikut sebagai dasar pengujian. H0 menggunakan Dmax sama dengan
max kurung Kurawa F dalam kurung T min G dalam kurung T. 5. Menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan perhitungan dan kriteria pengujian. Nomor 3. Kekurangan dan kelebihan Kolmogorov-Smirnov. Kelebihan. Nomor 1. Tidak bergantung pada fungsi distribusi kumulatif yang mendasari pengujian. 2. Lebih efisien dibandingkan pengujian chi-square karena tidak perlu mendiskritkan variabel. Nomor 3. Cocok digunakan untuk jumlah sampel sedang. Saya Ferry Effendi akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu hanya dapat digunakan sebagai uji goodness of fit, itu untuk distribusi kontinu. Yang kedua, rawan terjadinya bias dan hasil yang tidak valid pada jumlah sampel besar. Contoh soal. Suatu perusahaan penerbangan ingin mengetahui apakah keterlambatan waktu take off pesawat-pesawat terbang di Bandara X berdistribusi normal. Dari 11 keterlambatan yang diketahui dalam jam tercatat sebagai berikut: 2, 1, 19, 3,2, 2,8, 1,0, 5,1, 0,9, 4,2, 3,9, 3,6, dan 2,7. Ujilah dengan A sama dengan 0,01 apakah data berikut berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 3 jam dan standar deviasi omega sama dengan 1 jam SN X sama dengan P sama dengan Z kurang dari sama dengan Z0 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari X min dikurang 31 sama dengan P dalam kurung Z kurang dari X minus 3. Saya Jidan Makarim akan melanjutkan dari contoh soal, yaitu penyelesaiannya A0 sama dengan variabel random X berdistribusi normal N dalam kurung mu omega. A1 variabel random X tidak berdistribusi normal. Yang kedua, tingkat signifikansinya alpha sama dengan 0,01. Yang ketiga, perhitungan statistik uji, yaitu fungsi densitas kumulatif dari variabel random yang berdistribusi normal N dalam kurang 3:1. Data pengamatan disusun dan diurutkan dari nilai data terkecil sampai terbesar. Menentukan distribusi frekuensi masing-masing nilai data, seperti pada tabel berikut. Statistik uji D sama dengan max FOXI min SNXI sama dengan 0,1795. HO ditolak jika dihitung lebih besar D 0,01/11 karena D sama dengan 0,1795 lebih kecil D 0,1/11 sama dengan 0,468, maka HO diterima. Kesimpulannya, data di atas berdistribusi normal N dalam kurung 3:1. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kami juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.